Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara mencukur rambut dasar. Jadi di sini saya bikin video bukan berarti saya jago, bukan berarti saya sok pintar, tapi di sini saya buat tutorial ini adalah merupakan rasa peduli saya terhadap teman-teman yang kadang masih bingung gimana sih cara memotong rambut. Jadi jangan lama-lama. Oh iya, gue lupa. Jangan lupa support channel ini biar berkembang, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Jadi hari ini saya mendapatkan rambut customer dengan rambut yang tipis dan ikal. Jadi ini merupakan satu tantangan untuk kita sebagai barber. Tahap pertama, kita buat parting di bagian kepala, bagian atasnya dengan parting U, jadi berbentuk huruf U. Perhatikan seperti video yang saya buat. Jadi lakukan dengan baik dan benar. Fungsinya parting ini adalah untuk memisahkan antara rambut atas dan rambut bagian samping, sehingga nanti pada saat pemotongan rambut bagian atas tidak akan ikut terpotong ketika kita melakukan pemotongan. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan guard nomor 2 open. Nah, kurang lebih patokannya segini ya, untuk kita membuat guideline. Bentuk guideline serapih mungkin untuk menciptakan hasil side part yang bagus. Lakukan seperti video di atas. Lakukan dengan perlahan dan ayunkan clipper dengan baik dan benar. Jangan terburu-buru, ingat ya. Untuk teman-teman yang masih pemula, lakukan dengan baik dan buat pola serapih mungkin, karena itu mempengaruhi hasil cukuran kita. Kemudian lakukan di bagian sampingnya lagi dengan menggunakan guard nomor 2 dan buat pola yang sama seperti yang kita lakukan di awal tadi. Dan tugas selanjutnya adalah menyambungkan antara pola yang baru dengan pola yang sudah kita buat. Lakukan dengan baik dan benar, dengan rapi seperti video tersebut. Selanjutnya kita gunakan guard nomor 1 di bagian bawahnya untuk menghasilkan gradasi di bagian bawah. Gunakan guard 1 open, kurang lebih seperti video tersebut. Lakukan secara perlahan dan buat warna yang sama dengan menggunakan guard tersebut. Kemudian kita gunakan satu close untuk merapihkan rambut-rambut yang masih panjang di bagian bawahnya. Yang perlu diperhatikan adalah lihat arah rambut saat menggunakan clipper. Masih ada rambut-rambut yang tersisa, lakukan dengan memblending melawan arah rambut. Nah, itu salah satu trik untuk kalian pemula ya. Kemudian kita gunakan guard 1,5 open untuk menghilangkan garis antara nomor 1 dan nomor 2 tadi. 1,5 open. Ingat, jangan terlalu tinggi, hanya untuk menghilangkan
garis yang sudah kita buat tadi. Jangan terlalu tinggi sehingga akan menghasilkan garis baru lagi kalau terlalu tinggi. Lakukan seperti video ini. Kemudian jika dirasa masih ada garis, gunakan 1,5 close untuk menghilangkan garis tersebut. Ingat, hanya di bagian garisnya aja ya. Jangan sampai ada garis baru lagi di antara kita. Cek kembali gradasinya apakah sudah halus. Gunakan 1,5 open. Jika masih ada yang terlewat, boleh open, half, atau close. Cek berulang-ulang untuk menghasilkan gradasi yang baik dan benar. Lakukan blending clipper seperti yang sisi tadi. Gunakan guard nomor 1 open. Lakukan seperti yang tadi dan ayunkan clipper dengan baik dan benar. Selanjutnya gunakan 1 close. Urutannya sama, dari open terus ke close. Perlahan tapi pasti sehingga menghasilkan gradasi warna yang tepat. Setelah itu kita gunakan kembali guard 1,5 open, persis seperti yang samping sebelumnya. Urutannya 1 open, close, kemudian 1,5 open, lanjut close. Lakukan dengan baik dan benar sampai menghilangkan garis yang dirasa masih belum halus. Setelah itu kita gunakan guard nomor 2 untuk merapihkan kembali bagian side partnya. Lakukan dengan perlahan dan bentuk pola menjadi lebih halus. Gunakan kembali guard nomor 2 open untuk menghaluskan atau merapihkan bagian sisi sampingnya. Ingat, biar presisi. Lakukan juga di bagian belakangnya. Sambungkan pola yang sudah kita buat di bagian samping ke bagian belakang. Setelah itu kita lakukan clipper overcome untuk merapihkan pola yang sudah kita buat sehingga lebih bagus dan enak dilihat. Lakukan secara perlahan, dan saya biasanya untuk membentuk pola saya lakukan seperti video tersebut. Bagian clipper diayunkan dari bawah ke atas sedikit demi sedikit, jangan terlalu dalam. Lakukan di bagian samping satunya lagi dengan teknik clipper overcome. Hanya sedikit saja ya, ingat jangan terlalu dalam karena nanti bisa coak, itu bahaya banget loh, ngulangnya susah.
Kemudian kita blending menggunakan gunting untuk merapihkan bagian-bagian yang masih dirasa masih hitam. Saya biasanya menggunakan gunting penipis atau gunting sasak. Setelah itu kita rapihkan di bagian samping. Nah, bagian tepi sini kita rapihkan. Caranya saya biasanya melakukan seperti ini, dan bagian jari manis itu menekan untuk tumpuan sehingga kita enak membuat pola lekukan di bagian sampingnya. Lakukan seperti video tersebut. Nah, untuk bagian telinga saya biasanya menjadikan telunjuk saya sebagai tumpuan trimmer ketika akan membentuk pola di bagian samping. Nah, jadi stabil penggunaan trimmer kita dan bisa membentuk dengan lebih halus. Lanjutkan ke bagian leher, ikuti pola yang sudah terbentuk. Lakukan kembali seperti tadi. Ingat, tumpuannya di jari manis. Sebenarnya itu terserah sih ya, karena masing-masing punya teknik tersendiri untuk melakukan gerakan ini. Kalau saya biasanya bagian jari manis itu sebagai tumpuan biar stabil dan menghasilkan hasil yang bagus. Lakukan dengan hati-hati agar tercipta line yang bagus. Untuk di bagian belakang saya rapihkan karena bagian-bagian rambut tersebut itu benar-benar berantakan. Saya menggunakan teknik taper di bagian leher. Awalnya saya ingin membuat natural, ternyata hasilnya kurang bagus. Untuk pembahasan taper selanjutnya akan saya buatkan video khusus untuk teknik taper. Di video kali ini saya tidak akan menjelaskan. Cuman kurang lebih seperti inilah, seperti video di sini. Sebenarnya taper itu lebih enak kalau jenis rambutnya padat, karena jenis rambut seperti ini tergolong jenis rambut yang susah buat saya karena hasil gradasinya nggak terlalu kelihatan maksimal. Nah, setelah dirasa bagian sampingnya sudah rapi, kita langsung ke bagian atas rambut. Kita basahi kembali agar mudah melakukan parting. Kita bikin section seperti di video ini. Biasanya saya sisakan rambut di bagian tengahnya kurang lebih 1 jari. Kenapa saya lakukan pola seperti ini? Ini di bagian tengah ini adalah untuk patokan, biar kiri dan kanan itu semuanya jadi nyambung. Nah, lakukan seperti video, makin ke belakang makin pendek, tapi jangan terlalu pendek. Lihat, rambut tipis seperti ini tuh termasuk rambut yang susah, makanya kita harus lebih hati-hati. Setelah terpotong dan ada patokan di bagian tengahnya, patokan tersebut menjadi patokan untuk bagian lainnya, section lainnya. Nah, kita ambil dari belakang. Nah, rambut yang sudah terpotong tadi itu menjadi patokan
untuk potongan rambut selanjutnya. Lakukan pemotongan rambut atas dari belakang ke depan mengikuti patokan yang sudah ada, yaitu patokan rambut tengah. Kemudian kita potong bagian sampingnya. Semakin ke depan semakin panjang. Nah, kita potong ujung-ujungnya, dan itu juga merupakan patokan untuk panjang yang sebelahnya lagi. Oke, setelah terpotong bagian samping kanan, kemudian kita potong bagian yang belum terpotong. Tetap patokannya ada di bagian tengah yang sudah kita potong tadi. Kita hanya tinggal mengikuti apa yang sudah kita lakukan tadi. Nah, kita ulangi lagi. Nah, bagian yang sudah terpotong itu sebagai patokan. Ingat ya, bagian yang sudah terpotong itu adalah sebagai patokan. Lakukan dari belakang ke depan. Bisa juga dari depan ke belakang, sebenarnya gimana kalian enaknya aja. Nah, lakukan dari belakang ke tengah sampai ke depan. Kemudian kita potong lagi bagian yang belum terpotong. Sesuaikan agar kiri dan kanan tetap rata. Nah, tuh lihat. Jadi kita hanya memotong bagian yang belum terpotong dan disesuaikan dengan patokan yang sudah ada. Kembali dicek, barangkali ada yang terlewat. Jangan sampai kiri dan kanan berbeda panjangnya, karena itu bisa mempengaruhi hasil potongan. Kemudian kita parting lagi kurang lebih 2 jari atau 3 jari. Kita lakukan seperti yang tadi kita sudah lakukan untuk memotong bagian sampingnya. Tujuannya adalah bagian kiri dan kanan tetap sama. Mau disisir ke kiri, mau disisir ke kanan, tetap harus sama bagian kiri dan kanannya ya. Diusahakan harus sesuai. Nah, untuk rambut tipis kayak gini, jangan menggunakan gunting sasak karena nanti bisa habis. Nah, caranya gimana biar tetap natural? Kita gunakan teknik point cut agar ujung-ujungnya terlihat natural. Dilakukan seperti ini. Dan nanti akan ada pembahasan khusus untuk teknik point cut. Selanjutnya kita akan memotong bagian poni. Caranya kurang lebih kita lakukan seperti ini. 3 jari dari rambut depan, terus kita tarik ke bawah. Nah, itu untuk merapihkan bagian poni. Nah, setelah itu kita rapihkan lagi. Dan saya sih lebih senang bagian depan poni itu lebih ke bentuk huruf V. Nah, setelah selesai, kita keringkan, kita lihat apakah sudah bagus, sudah terbentuk atau belum. Kalau dirasa memang sudah bagus, di tahap akhir kita melakukan styling. Produk yang saya pakai ini menggunakan wax merek Tetot, yang bakal saya sebutin. Nah, caranya untuk styling, kita pisahkan dulu rambut atas dan rambut bawah. Saya biasanya menyisir rambut bagian sampingnya dulu. Setelah bagian samping, kemudian saya melakukan dari belakang dulu, kemudian ke tengah, kemudian ke samping kanan, dan terakhir baru bagian depannya ya. Jadi
saya parting dulu bagian rambut atas dan bawah, kemudian saya sisir bagian samping, kemudian saya rapihkan bagian belakang yang ada pusar-pusar itu, usar-usar, kemudian ke bagian tengah, kemudian bagian samping kanan, dan terakhir bagian depan. Stylingnya ini saya memakai styling pompadour, oke. Bagian sampingnya side part. Oke, rapikan dengan perlahan karena finishing touch itu benar-benar sangat mempengaruhi hasil cukuran. Dijamin kalau styling kalian bagus, orang juga enak ngelihatnya, bro. Oke, selesai. Dan ini dia yang tadinya rambut tipis itu menjadi seperti ini. Saya bikin lebih bervolume jadi kelihatan lebih padat. Nah, kawan-kawan, ini adalah hasil tutorial dasar potongan rambut side part with pompadour. Nah, gimana teman-teman? Semoga video tutorial tadi menambah wawasan teman-teman semua, dan semoga semua video yang ada di channel saya memberikan motivasi, memberikan wawasan dan ilmu yang baru untuk teman-teman kalian. Tetap support channel saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.